Hai guys, selamat datang di Teman Cerita. Yang mana kali ini tuh kita punya cerita yang cukup ekstrim dan bikin speechless banget. Soalnya di sini ada nih teman kita namanya Desi yang dibesarkan oleh keluarganya, di mana keluarganya itu menggeluti ilmu perdukunan, gengs. Otomatis di keluarganya itu kalau ngomongin hal-hal soal perdukunan gitu, berasa ngomongin topik sehari-hari aja udah. Bukan hal yang tabu lagi, slow-slow baik. Jujur nggak kebayang sih gua. Jadi kita nih yang biasanya nggak bahas cerita-cerita pelet, santet, pesugihan, apalah gitu kan. Nah ini langsung dari sumbernya, gengs, yang ngelakuin coba. Pokoknya dibongkar semuanya nih. Masalah perdukunan sama si Mbak Desi di Teman Cerita kali ini. Nah anyway, katanya Desi itu dari kecil memang sudah didoktrin. Dan memang seperti apa ya? Dipersiapkan untuk terjun ke dunia permisisan yang digeluti sama ayah dan ibunya. Jadi hal-hal yang namanya kayak ngelakuin ritual macam mandi kembang, semedi. Buat si Desi ini tuh semacam rutinitas sehari-hari aja udah. Kalau kita misalkan waktu kecil ngapain coba? Pulang sekolah biasanya les dah tuh. Les renang, les sempoa, les ngaji, les musik, yang begitu-gitulah standar. Nah, kalau si Desi ini disuruh les lah. Jadi dukun loh, disuruh semedi. Nah, pokoknya Desi ini tuh sedari kecil tinggalnya di Sulawesi bersama bapak, ibu, sama ada kakak laki-lakinya juga. Tapi sang bapak ini kadang tidak menetap tinggalnya. Alias di rumah paling cuman kayak sekitar 2 mingguan. Terus ntar kayak ngilang gitu, pergi 3 bulan kagak pulang-pulang. Tapi nanti pas pulang balik lagi cuma sebentar di rumah, ngilang lagi habis itu. Dan karena dari kecil Desi ini emang udah deket dengan dunia permisisan, mata batinnya dia tuh emang udah dibuka semenjak dia umur 6 tahun, gengs. Jadi nggak usah ditanya ya, Desi ini bisa ngeliat sosok-sosok makhluk gaib nggak? Biasa aja udah, sehari-hari yang ngeliat mulu. Dulu sih katanya dia ini paling takut sama hantu genderuwo. Soalnya badannya gede, terus kan berbulu gitu ya, serem, matanya merah. Ama dilihat-lihat kelihatannya selalu marah aja gitu bawaannya. Kalau itu genderuwo profesinya kayak jadi abang ojol, bakalan dikasih bintang 1 sama orang-orang. Soalnya terlihat tidak ramah. Tapi uniknya, si Desi ini katanya malah sukanya ketemu sama sosok kuntilanak. Soalnya menurut Desi, kunti-kunti yang ada di sekitar rumahnya tuh bisa diajak ngobrol, bisa diajak curhat. Nah biasanya si kunti ini bakal cerita deh tuh tentang masa lalunya dia. Sambil kadang nangis-nangis terus ketawa-ketawa. Lah curiga itu Desi ngobrol sama kuntilanak apa sama cabai-cabean ya? Ya maklum aja sih Desi ini emang gak punya teman main. Jadi sekalinya ada yang bisa diajak ngobrol, ya demen ya. Nah terusannya lagi, kalau tadi bapaknya itu kondisinya lagi di rumah ya, biasanya banyak tamu tuh yang datang. Tapi datangnya emang selalu malam jam 9 ke atas. Cuma waktu kecil itu Desi nggak bener-bener tahu mereka ini orang-orang pada datang ke rumah malam-malam ngapain sih. Pokoknya Desi itu taunya kalau di rumahnya itu banyak tamu, bapaknya kedatangan banyak orang, nanti ini dia bakal dibeliin makanan enak sama mainan sama bapaknya. Jadi Desi ini rasanya seneng kalau di momen-momen seperti itu. Nah pas sudah makin gede, barulah Desi dijelaskan mengenai praktek perdukunan yang dilakukan sama bapak, ibu, dan kakak laki-lakinya. Karena tadi Desi emang disuruh belajar untuk menguasainya. Pokoknya si Desi ini awal bener-bener diajarin buat bisa mendapatkan ilmu itu waktu dia SMP di kelas 2. Nah, sewaktu liburan sekolah, Desi tuh ceritanya dibawa sama bapaknya ke Gunung Bawah Kareang tuh namanya, katanya ada di Sulawesi tuh. Buat teman-teman yang di Sulawesi kalau tahu langsung komen di bawah ya. Jujur kita soalnya baru pernah denger nih. Nah, pokoknya sebelum pergi tuh, Desi sempat dimandiin dulu sambil dibacain amalan-amalan sama bapaknya. Habis itu barulah mereka naik tuh ke gunung yang tadi. Tapi kan sebelum-sebelumnya nih Desi nggak pernah ada basicnya naik-naik gunung. Jadi buat dia itu perjalanan yang melelahkan banget. Di sana dia juga ngelihat banyak makhluk-makhluk yang macam-macam bentukannya. Tapi rata-rata, walaupun katanya banyak yang serem-serem nih, makhluk-makhluk itu tuh pada nggak berani mendekat. Jadi waktu bapaknya sama si Desi lewat nih, itu semuanya pada kayak minggir. Dan bahkan ada yang sampai ngumpet kayak cuman ngintip-ngintip doang gitu dari pohon. Sampai akhirnya mereka tibalah kayak di tengah hutan. Tapi di tengahnya tuh kayak ada tanah kosong yang kayak emang suka digunakan untuk sesuatu gitulah. Nah di situ bapaknya cuma bilang, kamu nurut aja ya kalau ada yang datang. Jangan dilawan. Jangan teriak. Bapak di sini nih jagain kamu, tenang aja. Ya Desi kan dibilangin sama bapaknya, nganggur aja gitu kan. Ya udah sih bapak mulai duduk, terus nyiapin deh tuh sajen sama peralatan-peralatan semedinya. Terus dia diem, khusyuk banget gitu. Nah si Desi ini nggak di brief dulu. Sebenarnya dia disuruh ngapain sih di sini emangnya? Jadi dia di samping bapaknya diam aja gitu merhatiin sekitar gitu kan, ada apa. Yang di situ kelihatan makhluk-makhluk di sekitarnya tuh kayak semacam ngintip-ngintip ke mereka, tapi nggak ada yang berani mendekat lagi-lagi. Jadi Desi di tengah-tengah berasa jadi tontonan ini. Tapi tahu-tahu udara malam yang emang dingin ya pada saat itu berubah jadi kayak nusuk banget dinginnya. Kayak ditempelin es batu nih di kulit nih, jadi sampai ke tulang gitu. Sampai ngilu, nyelekit gitu lah, gengs. Nah, Desi yang kaget sama perubahan suhu yang cukup ekstrim itu, nepuk pundak bapaknya. Udah diginin gitu kan. Tapi bapaknya tetap diem aja. Jadi ya udah sih Desi tahan-tahan aja. Nggak lama tahu-tahu pohon-pohon di sekitar itu pada goyang-goyang gitu, gengs. Tapi nggak ada angin nih ya. Jadi goyang aja tahu-tahu. Dan dari balik pepohonan di depan muncul nih ada makhluk, badannya kayak badan cowok gitu, tinggi besar, tapi telanjang bulat. Dan itunya
Gondala gandul katanya. Panjang banget. Nah, Desi ini sebelumnya nggak pernah ngelihat secara langsung yang namanya alat vital laki-laki juga ya. Jadi dia nggak ngerti nih awalnya. Kalau ternyata bentukannya si makhluk itu panjang banget, kayak gigantisme, nggak normal. Nah, tapi walaupun tadi badannya ini badan manusia ya, cuman kulitnya tuh kayak hitam gelap gitu, kayak coklat yang keren banget. Terus mukanya serem, mukanya sih nggak kayak orang. Soalnya di mulutnya ada taring, terus rambutnya gondrong acak-acakan, matanya merah kayak mata genderuwo, tapi ini bukan genderuwo ya. Pokoknya ngeri. Nah, sosok itu tadi tuh jalan dengan santainya menuju ke depan bapaknya tuh. Bapaknya si Desi. Sementara makhluk-makhluk yang tadi pada ngintipin tuh di sekitar, tahu-tahu udah ngilang, udah nguap. Jadi saat itu bener-bener cuma ada si makhluk gondal gandul ini aja nih. Nah, si bapak yang kayak mengetahui ada yang datang langsung buka mata. Dan pas ngeliat makhluk itu, si bapak sujud, geng. Gak tahu kenapa si Desi ini semacam kayak refleks ngikutin bapaknya, ikutan sujud begitu dia. Gak beberapa lama, bapaknya bangun dan ngajak ngomong si Desi. Bilang gini nih bapaknya nih, "Nak, bapak kamu tinggal dulu ya. Nanti bapak jemput kamu lagi di sini pas matahari terbit. Pokoknya jangan ngelawan. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau setelah malam ini. Mungkin akan sakit sedikit, tapi kamu akan terbiasa." Desi kaget dong sama perkataan bapaknya ini. Kayak, "Lah, Pak, mau pergi kemana ninggalin aku sendirian? Aku takut, Pak. Terus saya harus ngapain di sini, Pak?" Nah, bapaknya cuma bilang lagi, "Ikutin aja kemauan makhluk itu. Bapak pokoknya bakalan jemput kamu lagi balik habis matahari terbit. Pokoknya kamu jangan lari. Nanti malah bisa celaka dan berantakan. Tunggu aja pokoknya sampai besok pagi ya, sampai bapak datang." Setelah itu, bapaknya berdiri dan dia udah pergi aja gitu, ninggalin anaknya si Desi sendirian. Nah, tapi pas kayak Desi ngeliat, "Papa, kok ninggalin saya, Pak?" Terus Desinya balik badan lagi, di depannya tadi tuh tahu-tahu ada sosok teman sekelasnya di SMP yang namanya Yuda, gengs. Jadi si Yuda ini emang semacam apa ya, cowok yang ditaksir sama Desi di SMP-nya. Soalnya Yuda nih cakep tipenya Desi. Ya Desi bingung kok, tahu-tahu kok Yuda, kamu di sini ngapain? Tapi pas dilihat lagi, ternyata matanya tuh merah tuh. Nah, si Desi langsung ngeh kalau sebenarnya itu ada makhluk yang tadi gondal gandul tapi menyerupai wujudnya si Yuda. Dan sosok itu kayak cuman senyum. Terus langsung grepe-grepe si Desi, gengs. Ini kita agak skip aja ya ceritanya, soalnya ya kalian bisa ngerti sendiri lah. Intinya si Desi ini diperawani sama sosok Yuda itu. Ini masih kelas 2 SMP lo ya, ingat. Jangan ditiru, astagfirullahaladzim. Dan Desi sebenarnya saat itu nangis, bukannya pasrah gitu suka. Ya anak kelas 2 SMP ditinggal sendirian, diwajangin sama bapaknya suruh diam aja nurut, jangan ngelawan, jangan lari. Yang ternyata kayak berasa dijual sama jin. Serem ya? Gua mah gak kebayang. Walaupun awal-awal sosok yang mengehem-eheman si Desi ini si Yuda ya, cuma tetap aja si Desi ini kan nangis ketakutan. Dan di tengah-tengah, tahu-tahu ya mungkin nih sosok ini nafsunya tuh lagi tinggi-tingginya ya, jadi nggak bisa kekontrol, wujudnya berubah lagi ke sosok yang awal tadi, sosok gondal gandul yang serem. Ya Desi makin ketakutan dan merem aja dia nangis sampai makhluk itu menyalurkan semuanya. Aduh, kasian banget nih Desi. Makanya dari awal gue bilang ceritanya agak speechless, gengs. Ya pokoknya ngerti ya, intinya si Desi ini dipakai sama si jin nih. Dan setelah selesai, jin itu pergi ninggalin Desi. Nggak pakai kayak ada omongan babi bu apalah kagak ada, udah ninggalin aja si Desi yang nangis sendirian. Tapi emang Desi nangisnya kayak nangisnya ditahan gitu. Soalnya dia nggak berani bersuara kencengan, soalnya kata jangan teriak. Bener-bener jadi apa ya, kayak tekanan batin nggak sih? Yaudah, sampai matahari udah mulai muncul nih, Desi duduk aja di situ sambil masih nangis ketakutan, trauma sama kejadian yang menimpa dia. Tapi barulah setelah langit udah terang benderang, bapaknya muncul. Jadi bukan pas matahari baru naik gitu bapaknya muncul, kagak. Sekitarnya bisa dibilang jam 7 lebih lah, udah silau gitu langit, baru bapaknya nongol dah tuh. Dan pas nongol, bapaknya juga nggak langsung nyamperin si Desi, tapi kayak nyari-nyari barang gitu di tanah di sekitar Desi. Yang ternyata dia kayak ngambil sebuah batu hijau gitu di dekat sesajen yang diletakkan kemarin malam tuh. Nah, pas ngeliat batu itu, wajah si bapak ini bersumringah banget. Dan di situ si bapak ngajak si Desi buat pulang. Nah, saat itu katanya si Desi ini benci banget sama si bapaknya ini yang susah diungkapkan sampai membekas hingga sekarang. Nah, singkat cerita, waktu balik ke rumah, Desi langsung cerita laporan ke ibu dan kakaknya kan tentang perbuatan bapaknya ke dia. Dan ternyata katanya kakaknya dulu juga sama begitu juga, tapi memang dia melakukannya sama jin wanita ya. Intinya di sini si Desi semacam didoktrin sama keluarganya kalau hal tadi malam tuh normal-normal aja. Jadi buat anak SMP, setelah mendapati kejadian yang traumatis begitu, terus dibilang sama keluarganya nih, "Alah, kakak dulu juga begitu, santai aja, emang begitu kok hidup, normal itu." Ya Desi akhirnya mencernanya. Oh, emang begitu ya? Ya udah kalau begitu. Dan karena pemikiran tersebut, Desi bisa kembali seperti semula menjalani hari-harinya. Sampai akhirnya sisa waktu liburan sekolahnya ini mulai habis. Kayak sekitar 4 hari lagi lah semenjak dia ini balik dari gunung. Desi dikasih
tahu tuh sama bapaknya kalau sekarang Desi katanya sudah punya kemampuan buat melakukan hal-hal yang Desi mau. Tapi saat itu si Desi ini nggak punya hasrat buat melakukan hal-hal macam apa ya, pelet, santet, guna-guna atau ngapain lah yang magic-magic. Kayak buat apa? Dia juga belum punya passion. Intinya pas dibilangin kamu punya kekuatan, dia kayak cuman aja gitu, nggak ngerti. Cuman yang dia paling ngeh banget, makhluk-makhluk halus yang biasanya dia sering temui itu kalau ngelihat dia langsung pergi. Kayak nggak berani gitu, gengs. Bahkan kunti-kuntian di sekitar rumahnya dulu sering diajakin curhat, itu juga tahu-tahu udah hilang, nggak kelihatan lagi. Nggak tahu kemana. Nah, di situ Desi agak suka. Karena jadinya dia merasa tidak diganggu. Dan disegani nih sama makhluk-makhluk halus kan. Sampai akhirnya liburan sekolah selesai. Dan Desi masuk tuh. Di hari pertama masuk, ketemulah dia sama si Yuda. Karena kan emang jatuhnya sekelas ya. Langsung keulang deh tuh memori yang terjadi di gunung bermalam bersama Yuda. Tapi ternyata si Yuda ini pas ketemu sikapnya biasa-biasa aja. Nggak terlalu menghiraukan Desi gitulah. Ya wajar, soalnya kan yang malam waktu itu bukan Yuda asli, itu makhluk halus nyamar doang. Tapi Desi merasanya, gue udah dipakai nih sama Yuda, gue dipakai sama lu, tapi lu cuek aja begini sama gue. Ya agak ada halu-halunya juga ya si Desi ya. Nganggapnya di hutan itu beneran si Yuda. Pas pulang, bilanglah akhirnya si Desi ke bapaknya, Pak, kalau beneran aku udah punya ilmu, punya kekuatan, aku boleh nggak nih buat cowok nih naksir sama aku? Cuma ternyata pada saat itu bapaknya tidak memperbolehkan. Karena pas Desi bilang dia naksir sama si Yuda, dan mau membuat si Yuda nih kesem-sem sama dia, bapaknya nggak ngizinin dengan alasan kamu nih masih SMP, udah kagak usah pacar-pacaran. Jadi aneh banget nih, bapaknya kagak sinkron, kita juga dongkol. Anaknya dibiarin dipakai sama jin. Terus pas udah dapat, udah nguasain ilmu dari jin tersebut, mau dipraktekin nih buat nahlukin cowok yang dia taksir. Kagak boleh ya, mohon maaf, ini gimana sih ceritanya? Si Desi juga kesel lah. Tapi emang dasar basicnya waktu itu Desi ini nurut ya sama orang tua. Jadi ya udah, dia cuma bisa ngedumel aja. Akhirnya besok-besoknya Desi ini mulai melakukan pendekatan dengan si Yuda, tapi sewajarnya aja. Sering ngajak ngobrol gitulah. Dan Yuda ternyata merespon baik. Jadi mungkin karena sebelumnya mereka emang jarang tegur-teguran aja kali ya. Jadi Yuda ini terkesannya acuh. Ternyata setelah diajak Desi sering ngobrol, ternyata Yuda welcome. Sampai mereka beberapa kali pergi ke kantin bareng. Ya menurut Desi ini suatu kemajuan, dia seneng banget. Sampai ngiranya apa jangan-jangan karena emang gue udah punya ilmu kali nih, jadi gue bisa ngepincut si Yuda nih, GR dia. Tapi tahu-tahu si Yudanya nih jadian sama cewek anak kelas lain. Lah Desi kaget, cemburu, dia langsung ngomong ke si Yuda, "Loh kok kamu jadian sama Ernie, Yud? Terus aku gimana?" Yuda di situ juga bingung. Kayak maksudnya gimana apanya, kan kita temenan doang. Kenapa kamu ngomong kayak gitu, Des? Nah, si Des yang kebakar emosi bilang kayak, "Kusumpahi kalian celaka." Ternyata pas pulang sekolah, Yuda yang boncengan motor sama si Ernie tuh, cewek yang baru dipacarinnya, kecelakaan, geng. Parahnya si Yuda ini bener-bener sampai patah tulang. Dan si Ernie-nya itu sampai lumpuh. Serem banget nggak? Nah, dari situ, omongannya Desi kalau nyumpahin orang lain itu selalu jadi kenyataan. Tapi ini nyumpahinnya negatif ya maksudnya ya. Bukan tau-tau kayak, "Awas kamu ya, kamu jadi kaya raya." Terus tau-tau tuh orang jadi sultan, kagak begitu mainnya. Pokoknya nih kalau si Desi udah marah, nyumpahin orang yang jelek-jelek, udah deh kejadian. Nah, makanya setelah mengetahui itu, si Desi semacam kayak merasa punya kekuatan, punya kendali, dan egonya itu lagi makin jadi. Waktu awal masuk SMA aja, karena sebelum-sebelumnya si Desi ini kan emang udah tahu nih punya ilmu nih, dia menjadi sosok yang nggak takut sama orang lain. Jadi dia kalau jalan berasa lempeng aja gitu. Kebiasaan soalnya kalau sama makhluk-makhluk halus, dia jalan tuh pada nunduk, pada geser. Jadi ngiranya tuh di otaknya kayak manusia juga bakalan sama. Macam-macam lu sama gua, modar lu gue sumpahin. Yang alhasil baru masuk SMA dia, dilihat sama kakak kelas, "Nih anak kok jalannya petantang-petenteng ya? Lewat kagak permisi gitu kan sama kakak kelas?" Atau kalau anak baru minimal nunduk gitu. Ini enggak, udah jalan aja. Ya dilabrak si Desi. Pas dilabrak si Desi pakai bilang begini, "Udahlah Kak, jangan urusan sama saya. Saya nggak mau bikin masalah di sini. Nanti kakak yang rugi." Ya niatnya Desi juga sebenarnya agak malas cari ribut ya. Cuman kata-katanya itu dianggap kayak, "Udih, nyolot juga nih anaknya." Digampar sama kakak kelasnya itu langsung. Nah karena itu si Desi langsung bilang, "Celaka ya kamu udah nampar saya." Tapi yang lain kayak cuma ketok-ketok doang kan. Gak lama di hari itu juga, tahu-tahu satu sekolah heboh. Karena pas jam pelajaran ada yang kesurupan. Dan yang kesurupan itu adalah kakak kelas yang tadi tuh nampar si Desi. Nah hebohnya lagi waktu kesurupan nih, setan yang masukin tubuhnya dia itu ngebawa si kakak kelasnya ini buat sujud dong di kakinya si Desi. Yang satu sekolah ngeliat kejadian itu kayak, waduh, apaan nih? Langsung pada takut lah sama si Desi. Ya udah, Desi semenjak itu terkenal emang punya ilmu dan disegani juga sama satu sekolah. Sampai kayak banyak yang datang nih teman-temannya ke dia. Yang hitung-hitung nih berarti si Desi buka praktek kecil-kecilan. Cuman Desi belum berani melakukan hal yang aneh-aneh dan memang baru diajarkan hal-hal yang basic-basic aja. Kayak ngeliat jodoh orang, tafsir mimpi, sama kayak mencari tahu misalkan ini ada orang bohong atau jahat. Jadi misalkan kalau temennya pacaran sama cowok yang tukang selingkuh gitu, nanti dikasih tahu, pacar lu tuh tukang selingkuh tuh,
bohong tuh, hati-hati. Nah, pokoknya di SMA itu, Desi disegani banget lah. Sampai kakak kelas juga nggak ada yang berani sama dia. Bahkan malah pada deketin, sosok baik-baikin buat minta bantuan. Tapi problematiknya, setiap pelajaran agama Islam, Desi ini emang selalu izin keluar. Karena badannya itu katanya bakal terasa panas. Dan sakit kayak ditusuk-tusuk jarum gitu, gengs. Jadi kalau pelajaran agama, itu kan biasanya diawali dengan bacaan satu surat Al-Quran gitu kan. Ya macam satu anak baca satu ayat. Gue dulu di SMA juga begitu. Kalau lu pada sekolahnya negeri juga pasti ngerasain. Kecuali lu sekolahnya di internasional ya. Nah, di situ Desi selalu izin sakit. Tapi dia nggak bilang ya kayak, Pak, badan saya soalnya panas dengar ayat. Nggak begitu. Bilangnya ya, Pak, saya lagi head, saya lagi sakit perut, saya lagi pusing, yang gitu-gitulah. Tapi lama-kelamaan, karena terus-terusan izin ya setiap pelajaran agama, ya jadi gosip dong. Dipanggil lah dia empat mata. Sama guru agamanya namanya Pak Muklis. Pak Muklis nggak nanya macam-macam sebenarnya. Di situ cuma dibilang, Bapak lihat-lihat kalau lagi pelajaran mengaji, kamu kok nggak pernah ikut. Dan sepertinya Bapak lihat juga kamu jarang ke musola kalau soal zuhur. Nah, Desi masih ngeles. Dengan bilang kayak, ya cuman kebetulan aja Pak, emang saya belakangan suka sakit perut, lagi sering dapet. Nah, terus Pak Muklis nyodorin Al-Quran nih, nyuruh Desi baca satu ayat. Awalnya Desi ya udah santai-santai aja kayak ya udahlah satu ayat doang kali ya. Tapi saat mau ngomong nih, mau melafalkan, mulut itu kayak kekunci, bener-bener nggak bisa ngomong sampai keringetan. Nah, ngeliat begitu Pak Muklis langsung kayak yaudah, kamu boleh keluar. Jadi memang semenjak kejadian waktu itu di gunung, Desi ini selalu panas kalau denger lantunan-lantunan ayat, sama dia juga udah nggak bisa sholat. Karena selain memang di keluarganya kagak ada yang sholat ya, walaupun di KTP tulisannya Islam. Kalau dia misalkan mau masuk musola nih, kakinya tuh berasa kayak nginjek duri, tajam banget sakit. Dan Desi juga udah mengerti kalau semuanya itu pasti karena ilmu perdukunan yang dijalani sama keluarganya dan bertentangan dengan yang namanya agama. Tapi secara memang dari kecil, dia dibesarkan dengan hidup yang seperti itu. Jadi dia merasakan hal itu sesuatu yang lumrah-lumrah aja. Sampai akhirnya dia dewasa. Teman-temannya dilihatkan pada sholat, pada ngaji, terus dia nih nggak bisa gitu buat ngomong melantutkan ayat. Nggak bisa. Denger ayat kepanasan. Mau sholat gitu rasanya sakit. Barulah ada perdebatan batin dalam dirinya. Sampai Desi ini akhirnya lulus SMA. Dia mau melanjutkan kuliahnya. Tapi sebenarnya bapaknya nyuruh Desi buat yaudah sekarang kamu buka praktek aja lah sama bapak. Nggak usah kuliah, ngapain sih kuliah? Orang kalau buka praktek jelas-jelas bisa langsung menghasilkan uang. Nggak usah capek-capek kuliah dulu. Dan pada waktu itu karena dia udah dewasa, Desi udah mulai dibolehin deh tuh buat nguasain yang namanya ilmu gendam, ilmu santet, ilmu pelet. Dan pernah juga dia meraktekin. Nyoba ini bantuin salah satu temennya untuk melet cowok. Jadi temennya tuh bilang kalau dia memergoki cowoknya selingkuh. Tapi dia nggak memutusin itu cowok karena sayang. Ya ada bego-begonya sama nih ceweknya. Ya udah akhirnya dibantuin sama si Desi. Sekalian ngetes kemampuannya juga nih, bisa nggak gua. Dan bener aja, si cowoknya itu langsung berubah 180 derajat. Jadi penurut banget. Bahkan saking nurutnya jadi kayak robot. Awalnya temennya senang cowoknya balik lagi kan ke pelukannya dia. Tapi lama-lama si cewek ini ngerasa hubungannya itu kok kayak berbeda ya, kayak palsu, nggak nyaman. Akhirnya minta tolong lagi ke Desi buat lepas peletnya. Ya ujung-ujungnya si teman ceweknya itu merelakan si cowoknya ini dan mereka ya udah putus. Tapi jadinya Desi sadar kalau berarti dia udah bisa nih melet orang, udah naik ilmunya. Tergiur lah dia. Apa gua buka praktek aja yang gak usah kuliah, ya jelas-jelas ada uangnya nih. Dan kakak laki-laki yang memang pada saat itu udah jadi dukun nih statusnya, tapi di daerah lain. Cuman rumahnya udah bagus, mobilnya juga bagus-bagus, pokoknya sukses lah. Tapi di sisi lain si Desi ini pin kayak teman-teman lainnya gitu yang pada kuliah. Ya namanya ngeliat sekitar gimana sih. Terus dia mikir bisa kali ya ambil kuliah terus ngasah ilmunya sekalian. Nah jadi katanya sih sang ayahnya itu memang tidak menekankan kalau Desi ini harus jadi dukun. Si ayahnya ini emang udah cukup puas sama batu hijau yang waktu itu didapatkan dari jual Desi ke jin. Tapi untuk masalah keuangan, tentunya keluarga mereka jadi sangat berkecukupan. Yang bisa dibilang si Desi ini sebagai anak terakhir menikmati segala harta duniawi dari keluarganya. Tapi ayahnya tetap jarang di rumah ya konteksnya, tetap pergi-pergi mulu tuh semedi. Akhirnya pokoknya singkat cerita si Desi ini dibolehkan untuk kuliah. Dengan dalih juga si ibunya ini mengatakan biar keluarganya lebih dipandang lah, ini anaknya ada yang S1 begitu kan, walaupun keluarga perdukunan. Jadi masih main gengsi juga. Nah, di kampus itulah si Desi kenal sama wanita yang sampai sekarang menjadi sahabatnya, namanya Winda. Winda ini katanya bener cantik, agamanya kuat dan tegas banget orangnya. Yang ternyata dia juga anak seorang ulama yang cukup terkenal di daerahnya. Tapi ini nggak sombong sama sekali ya, bener Winda ini rendah hati banget. Desi aja sebagai cewek suka sama si perawakannya Winda ini, bener kayak bikin idola gitu. Dan si Winda ini tahu Desi ini punya ilmu dan keluarganya Desi juga dukun semua bertentangan dengan Islam. Tapi Winda tetap mau temenan. Yang ternyata diam-diam Winda ini emang punya misi buat nuntun Desi ke jalan yang lebih benar, tapi caranya pelan-pelan. Singkat cerita, semenjak kenal Winda, Desi ini pelan-pelan mempelajari mengenai agama Islam. Sama Winda pula pun pertama kali Desi akhirnya membuka hati, cerita mengenai dirinya, mengenai berhubungan dengan jin sewaktu SMP itu. Soalnya sebelumnya Desi bener-bener gak pernah cerita sama siapa-siapa ya, kecuali sama emak sama kakaknya. Winda pokoknya cuma bilang kalau hal-hal yang dilakukan sama Desi dan keluarganya itu memang melenceng dari ajaran Islam. Tapi benar salahnya manusia, hanya Allah lah yang menentukan. Jadi kalau kamu mau tobat, hayu tobat.
tobat, dibantu. Tapi kalau kamu mau masih di jalan itu, ya itu pilihan hidupmu. Yang jelas, kalimat yang benar-benar menyadarkan Desi dari si Winda ini, dibilang katanya surga dan neraka itu sudah dicantumkan di Al-Quran. Dan bersekutu dengan setan, pastilah neraka balasannya. Jika kamu mengejar dunia, ya teruskanlah. Tapi kalau kamu takut akan siksa api neraka, maka hentikanlah selagi masih ada kesempatan. Nah, makin dewasa, Desi ini juga pastinya melek dunia. Dia ngelihat orang-orang dan menjadi tahu kalau memang yang dilakukan sama keluarganya itu ternyata selama ini bisa disebut dengan musyrik. Tapi untuk keluar dari situ tentunya tidak mudah. Ibaratnya ini melawan keluarganya sendiri gitu. Awal-awal nih diam-diam Desi mulai coba-coba buat sholat, walaupun rasanya tuh badan nggak karu-karuan, kayak bener-bener ada penolakan dari dalam gitu. Tapi ada kejadian yang bikin Desi bener-bener mantep banget untuk bisa tobat sebelum terlambat. Itu adalah kakak laki-lakinya tadi tuh tahu-tahu meninggal, gengs, karena gagal nyantet orang. Jadi kakaknya itu ceritanya kedapatan pasien nih yang minta jasa santetnya gitu buat nyantet orang. Tapi ternyata tujuan orang yang disantet itu punya backingan dukun yang lebih sakti. Jadi santetnya itu dibalikin dan kakak sama pasiennya itu kena getahnya. Semenjak itu kakaknya koma, badannya kaku tapi matanya melek, jadi masih hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Si bapak nih, padahal dukun juga ya, sakti ya, itu nggak bisa nolong sampai. Yang katanya memang ada cara-cara kakaknya yang salah dan kalah juga dengan dukun yang dilawan yang lebih sakti. Udah usaha dicoba-coba sama si bapak, tapi katanya harus ada tumbal keluarga. Nah, sebejat-bejatnya si bapaknya nih, ternyata dia juga nggak tega untuk numbalin Desi ataupun istrinya, maupun dirinya sendiri juga dia nggak mau. Jadi ya udah, cuma pasrah aja kakaknya didiemin. Ya makin lama katanya kulit kakaknya itu menghitam dan kurus banget gitu, peot. Tiap hari cuma bisa dikasih makanan yang cair-cair doang, sampai nasi di blender biar bisa diminumin, gengs. Sampai akhirnya udah kakaknya meninggal dalam keadaan yang belum tobat kayak begitu. Desi langsung ngeri. Dan Desi yang emang basicnya bisa melihat ya, bisa menerawang dan menafsirkan mimpi. Setiap malam semenjak itu katanya dia sering dimimpiin sama kakaknya. Minta tolong gitu, lagi disiksa. Yang katanya serem banget gitu, gengs. Sampai Desi cuma bisa nangis-nangis doang. Dan itu setiap malam mimpinya. Yang membuat hidupnya Desi nggak tenang. Akhirnya dia larilah ke si Winda. Minta tolong, saya mau tobat, mau keluar dari jerat setan ini. Takut dia nasibnya kalau bisa sama kayak kakaknya gitu. Nauzubillah min zalik. Ya udah, dari situ si Desi ini mulai diruqyah sama keluarganya Winda. Desi awalnya nggak bilang-bilang nih sama bapak sama ibunya pastinya ya. Dan pertama kali diruqyah, itu katanya sakit luar biasa. Berasa sakit yang dia pernah rasain seumur hidup. Nah, tapi pas pulang ternyata bapaknya tahu. Desi langsung dimarahin habis-habisan. Katanya Desi ini nyelakain keluarga kamu ya. Ya Desi galau dong. Di satu sisi dia nggak mau berakhir seperti kakaknya. Tapi di sisi lain dia juga nggak mau perbuatannya ini bisa mencelakakan ayah dan ibunya. Karena mungkin nanti jin yang bersekutu dengan mereka itu marah gitu kan. Cuma ya kalau balik lagi, mencari yang mana benar dan mana yang salah, ya perbuatan ayah dan ibunya ini jelas salah ya. Jadi akhirnya Desi tetap memantapkan dirinya untuk buat lanjut diruqyah. Sampai alhasil dia jadinya diusir dari rumah. Selama hidupnya itu Desi katanya sudah melakukan ruqyah sebanyak 33 kali, gengs. Dan semuanya rasanya sakit luar biasa. Karena kekuatan jin yang ada di tubuhnya itu bener kayak melekat banget, susah perginya. Nempel terus. Ditambah batu ijo miliknya yang didapat dari jin waktu di SMP tuh, kan masih dipakai ayahnya, masih digunakan tuh buat praktek-praktek perdukunan. Jadi efek magisnya itu masih balik lagi ke diri Desi terus-menerus. Jadi istilahnya si Desi ini nggak habis-habis bakal diruqyah mulu. Tapi sekarang sih buat sholat dan baca Quran itu katanya Desi udah bisa. Maksudnya udah nggak ngerasa panas atau ngerasa sakit-sakit itu enggak. Dan sekarang Desi itu ceritanya udah tinggal di pondok pesantren milik keluarganya si Winda dan berharap orang tuanya bisa bertaubat sebelum semuanya terlambat. Yang jelas meskipun sekarang Desi ini masih suka menjalankan yang namanya ruqyah karena kekuatan itu sebenarnya masih ada ya. Jadi kalau dia mimpi nih masih bisa tahu-tahu nerawang nasib orang, dan dia juga masih bisa melihat kejadian-kejadian atau makhluk-makhluk halus karena walaupun udah dicoba ditutup nih mata batinnya, tapi kebuka aja lagi gitu tahu-tahu. Cuma yang jelas sekarang Desi ini mantap untuk bertobat karena dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan untuk masalah kekuatan jin yang masih terus-terusan nempel di dirinya dia, Desi cuma bilang ya udah Allahu alam aja. Dia cuma bisa meminta pengampunan dan perlindungan dari Allah saja. So, itu cerita hidup dari Mbak Desi yang agak-agak mirip pintu hidayah ya. Walaupun dia ini ceritanya masih belum tenang katanya sampai sekarang orang tuanya itu tetap menggeluti yang namanya praktek perdukunan. Yang otomatis hubungannya belum membaik ya. Ya karena gimana pun juga, surganya anak itu kan ada di orang tua. Desi cuma bisa berharap kalau keluarganya nantinya bisa diampuni dan masuk surga semua. Dan mewanti-wanti juga jangan sekali-kali bersekutu dengan setan karena itu sangat menakutkan. Perkara keluarnya itu susah banget, gengs. Dia aja sampai sekarang belum benar-benar bersih dan selalu dihantui ketakutan akan adanya neraka. Karena di dunia ini kita hanya hidupnya sementara. Langsung berasa mau tobat kita. Dibilang begitu kita jadi takut juga dengarnya ya. Ya teman, cerita kali ini cerita seremnya bukan masalah penampakan-penampakannya ya, tapi
Tapi cerita hidup seseorang yang lahir dari keluarga perdukunan yang akhirnya jadi begitu nih, aduh, bikin merinding. Ya semoga kita semua diberikan jalan yang terbaik ya, gengs, buat bisa meraih kunci sorga. Kagak salah jalan, apalagi ke jalan yang sesat-sesat begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Udah, terima kasih lah. Buat kalian yang punya cerita-cerita juga, boleh kirim ke email ini. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.